Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas analisis dan observasi strategi pemasaran Bank BCA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Revina Novarokarmah, NPM 102. Saya Kenvania, NPM 108. Saya Agnes Maria Rosyadiana, NPM 130. Saya Zara Almira Nuraini, NPM 135. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Jarum. Pada awal tahun 1980-an, Bank BCA mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional. Untuk itu, Bank BCA bekerja sama dengan Mastercard. BCA juga memperluas jaringan kantor cabang secara agresif sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA. Pada tahun 1900-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM atau anjungan tunai mandiri atau Automated Teller Machine. Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerja sama dengan institusi terkemuka, antara lain PT Telkom, untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Pada periode 2000-an, BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik, dengan memperkenalkan debit BCA, tunai BCA, internet banking, klik BCA, mobile banking and BCA, dan lain-lain. Bank BCA mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center di Singapura. BCA meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi ke bidang pembiayaan mobil melalui anak perusahaannya, yaitu BCA Finance. Pada tahun 2007, BCA menjadi pelopor dalam penawaran produk kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap. BCA meluncurkan kartu prabayar, yaitu flashcard, serta mulai menawarkan layanan weekend banking untuk terus membangun keunggulan di bidang perbankan transaksi. BCA secara proaktif mengelola penyaluran kredit dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global, sekaligus tetap memperkuat kompetensi utama, yaitu bank transaksi. Pada tahun 2008 dan 2009, Bank BCA telah menyelesaikan pembangunan mirroring IT system guna memperkuat kelangsungan usaha dan meminimalisir resiko operasional. BCA membuka layanan soliter bagi nasabah high net worth individual. Bank BCA memiliki 10 produk yang dapat dinikmati oleh para konsumennya. 10 produk tersebut yaitu tahapan BCA, tahapan ekspresi BCA, tahapan berjangka, tahapan gold, tapres BCA, tabungan simpanan pelajar atau simpel pelajar, tabunganku BCA, tabungan BCA dolar, deposito berjangka, dan laku BCA. Berikut ini adalah analisis SWOT dari Bank Sentral Asia atau BCA. Strength atau kekuatan yang pertama, BCA sudah dikenal reputasinya baik di luar maupun di dalam negeri. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM yang sudah terlatih baik dan berorientasi pada pelayanan nasabah. Yang ketiga, bank terbaik dalam pelayanan electronic money. Dan yang keempat, bank pertama di Indonesia yang memberikan edukasi sistematis terhadap pemakaian layanan ATM dan internet bankingnya. Weakness atau kelemahan dari Bank BCA, yang pertama, konsentrasi alokasi kredit BCA lebih mendukung korporasi perusahaan menengah ke atas. Yang kedua, perkembangan teknologi yang dilakukan oleh Bank BCA masih perlu disempurnakan lagi. Yang ketiga, masih ada antrean panjang di Bank BCA. Yang keempat,
Bank BCA belum bisa menjadi pilihan utama sebagian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam hal perbankan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatkan jenis produk jasa kredit dan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Yang kedua, bisnis yang terus berkembang memerlukan modal yang besar untuk membiayai bisnis tersebut. Yang ketiga, kredit kepemilikan rumah atau yang biasa disebut dengan KPR yang akan terus ada dari waktu ke waktu. Yang keempat, kemajuan teknologi informasi dapat mendukung Bank BCA dalam kemudahan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan nasabahnya. Threat atau ancaman yang pertama, produk aset dan liability bank pesaing semakin atraktif. Yang kedua, perkembangan bisnis yang semakin kompleks. Yang ketiga, sektor perdagangan, moneter, perekonomian, serta perbankan yang berubah-ubah dan tidak konsisten. Yang keempat, inflasi yang terus meningkat membuat minat nasabah menyimpan uang di dalam bank semakin berkurang. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah jaring penghubung antara bisnis dan konsumen. Strategi yang dibuat tidak boleh hanya terdiri dari satu taktik, tetapi dapat menggabungkan banyak hal seperti jaringan tradisional, media digital, iklan cetak, televisi, radio, email, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran BCA yang membuahkan hasil. Yang pertama adalah layanan terbaik dan terdepan. Strategi memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada konsumen. Inilah yang telah membantu BCA tumbuh menjadi bank yang besar dan kuat. Yang kedua adalah layanan terbaik dengan teknologi modern seperti Klik BCA dan BCA Mobile. Berbagai layanan tersebut membuat masyarakat cenderung memilih BCA. Yang ketiga adalah promosi besar-besaran seperti Gebyar BCA. Dengan adanya promosi ini, masyarakat semakin antusias menggunakan layanan BCA. Yang keempat adalah kolaborasi dengan pihak lain, seperti perusahaan atau organisasi di Indonesia. Dan adanya kolaborasi ini akan menarik banyak orang untuk menjadi nasabah BCA. Yang kelima adalah, pada masa pandemi, BCA memperkuat platform perbankan digital. BCA juga menerapkan langkah proaktif melindungi kesehatan nasabah dan karyawan sesuai protokol kesehatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 7P dari analisis dan observasi yang telah kami lakukan pada PT Bank Sentral Asia. Yang pertama yaitu produk, di mana BCA memiliki beberapa produk tabungan yang memiliki tujuan untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Beberapa produk tabungan dari BCA diantaranya yaitu tahapan BCA, tahapan ekspresi, tahapan gold, deposito berjangka, dan sebagainya. Kedua yaitu promosi. Bank BCA telah melakukan berbagai promosi untuk memperkenalkan atau menawarkan produk-produknya dengan melalui berbagai media dan event, seperti contohnya iklan yang ada di televisi, koran, spanduk, dan juga sebagainya. Sedangkan untuk event yang dilakukan yaitu seperti BCA Expo Versary Online 2021. Selanjutnya yaitu price atau harga, yaitu di mana Bank BCA menetapkan harga dan biaya administrasi di beberapa produknya, yang dalam pembukaan rekening tabungan baru dengan mewajibkan nasabahnya melakukan setoran awal. Misalnya pada tahapan BCA sebesar Rp500.000 dan biaya administrasi sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 setiap bulannya. Sedangkan pada tahapan ekspresi dengan saldo awal sebesar Rp50.000 dan biaya administrasi yang sama dengan tahapan BCA. Dan biaya administrasi disesuaikan dengan jenis kartu ATM-nya. Keempat yaitu place atau tempat, di mana lokasi merupakan salah satu keuntungan bagi perusahaan supaya dengan mudah dijangkau oleh konsumennya. Dalam pemilihan lokasi, BCA mempertimbangkan berbagai hal untuk membuka kantor cabang baru di wilayah tertentu. Salah satunya adalah dengan pemilihan lokasi yang dinilai cukup strategis, di mana sering terjadi transaksi usaha sehingga akan mempermudah nasabah dalam menjalankan transaksi. Selanjutnya yaitu people atau orang, yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai pegawai BCA itu sendiri. Salah satu faktor penting pada perusahaan di bidang jasa yaitu bahwa orang yang berada di dalamnya harus memiliki attitude dan juga motivation. Dengan pegawai BCA yang memiliki attitude dan motivation, maka pelayanan yang akan diberikan akan baik dan kemudian akan membuat nasabah BCA dapat memberi rasa percaya dan aman untuk transaksi di BCA. Kemudian proses, yaitu untuk menarik nasabah, salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti contohnya pegawai yang diberikan skill dan dapat mengikuti prosedur dan sistem yang merupakan standarnya, seperti memberikan pelayanan yang baik untuk melayani nasabah. Terakhir, physical evidence atau bukti fisik, yang dapat diartikan sebagai bangunan atau kantor yang merupakan salah satu bagian dari bukti fisik.
Dengan adanya penataan dan juga perhatian pada interior, perlengkapan bangunan dan juga tata ruang pada suatu bangunan dapat menjadi perhatian penting dan dapat memengaruhi mood pengunjung. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA selalu berusaha melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan kemampuan sistem teknologi informasi dan kapasitas dalam meningkatkan kebutuhan para nasabahnya, sehingga BCA bisa melayani transaksi yang terus meningkat dan kebutuhan bisnis yang semakin berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.